belum tak kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga pada sore hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang penuh barakah ini. Salawat dan juga salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, tak lain dan bukan yakni Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Islam dan terang benderang. Pada cara yang pertama, mari kita buka kajian menjelang buka puasa pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah acara inti tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Fahrul Muiz MAG yang bertemakan raih pahala berlimpah dengan sedekah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir ke majelis ilmu di acara kajian menjelang buka puasa. Insya Allah pada sore hari ini sebagaimana tema yang sudah dibagi, kita akan mengkaji yaitu raih pahala berlimpah dengan sedekah, ya. Raih pahala berlimpah dengan sedekah. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, tema ini bersumber dari hadis, ya. Nah, ini kita lihatkan yaitu bersumber dari satu hadis, karena Rasulullah, di situ beda yang muncul, ya. Nah, kita coba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana, rawahul Bukhari wa Muslim, ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan beliau semakin
dermawan saat berada di bulan Ramadan. Nah ini, nah, muncul ya. Coba kita tutup dulu. Nah ini ya. Nah ini maksud saya, bisa dilihat Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan beliau semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini menjadi fondasi, menjadi dasar dari kajian kita pada sore hari ini, yaitu raih pahala berlimpah di bulan penuh berkah atau di bulan Ramadan. Ada penjelasannya Bapak Ibu sekalian dari Imam Asy-Syafi'i di dalam memahami hadis ini. Jadi perlu kita tanamkan metode belajar yang benar, ya, yaitu metode belajar yang benar. Kalau kita memang orang awam, ya, kita mempelajari, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dari pemahaman para ulama, ya, dari pemahaman para ulama. Jangan dipahami sendiri kalau memang ayat ataupun hadis itu memerlukan perincian, kecuali yang sudah jelas. Nah, kalau yang sudah jelas langsung bisa kita pahami, nah itu tidak masalah. Tetapi kalau kita belum paham, nah kita kaji lagi ya. Seperti dalam hadis yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, Imam Asy-Syafi'i beliau menyebutkan uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri ramadhana iqtida'an bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fihi ila masalihihim walita syaguli kathirin minhum bis saumi was salati an makasibihim, ya. Saya menganjurkan, ini bahasa fikih, kalau kita hanya belajar kamus itu uhibbu diterjemahkan aku mencintai, tapi enggak pas karena yang dibahas adalah fikih. Kalau yang dibahas masalah fikih maka lebih tepat artinya adalah saya menganjurkan agar seseorang lebih banyak bersedekah dan bersikap dermawan pada bulan Ramadan sebagai bentuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dari hadis tadi, Bapak Ibu sekalian, dari hadis kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Mungkin bagi kita Bapak Ibu sekalian yang bukan ahli fikih, mungkin kita melihatnya ini hanya sebagai informasi. Oh, Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Nah, mungkin kita hanya memahami seperti itu. Tetapi oleh Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, ini dipahami bahwa hukumnya sunnah, ya. Saya menganjurkan, artinya menganggap sunnah agar seseorang lebih banyak bersedekah dan bersikap dermawan pada bulan Ramadan sebagai bentuk meneladani Rasulullah. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, hal itu juga karena pada bulan tersebut banyak orang yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Nah ini ya, selain sunnah untuk mengikuti atau meneladani Rasulullah, beliau menyebutnya hikmahnya wali hajatin nasi fihi ila masalihihim, ya. Karena pada bulan tersebut banyak orang yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi keperluan hidup mereka, ya. Selain itu banyak dari mereka yang sibuk berpuasa dan melaksanakan sholat sehingga tidak sempat
atau berkurang waktunya untuk mencari penghasilan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dari hadis yang kita baca. Dari hadis bahwa Rasulullah itu dermawan, nah ternyata bisa diure oleh Imam Asy-Syafi'i ini minimal ada 3. Yang pertama hukumnya sunnah, ya, untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Yaitu untuk membantu orang lain. Karena pada bulan Ramadan, ya, disebutkan banyak orang yang perlu bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh beliau, Bapak sekalian, selain itu banyak dari mereka yang sibuk berpuasa dan melaksanakan sholat sehingga tidak sempat atau berkurang waktunya untuk mencari penghasilan. Nah, kalau di masyarakat kita mungkin yang profesinya itu membutuhkan tenaga yang besar, ya kan, itu bisa biasanya mengurangi kerjanya atau libur, ya, atau libur karena orang itu berbeda-beda Bapak sekalian, ya. Ada yang kuat di satu sisi, lemah di sisi yang lain, ya. Saya pernah bertemu orang itu Bapak sekalian, dia kalau sholat malam yang sama-sama sunnah hukumnya, ya, itu bisa, ya, bangun bisa tiap hari, bisa, nggak pernah meninggalkan. Tapi kalau puasa sunnah, wah nyerah saya, gitu. Dia bilang ke saya, wah kalau puasa sunnah nyerah, wah lambungku itu langsung perih. Wah, pokoknya kalau puasa sunnah saya nggak kuat. Ya, untuk sholat malamnya kuat, nah, puasa sunnahnya tidak kuat. Nah, kadang orang seperti itu, ya kan, orang yang bekerja berat boleh jadi tenaganya terbatas, ya, ketika bekerja di bulan Ramadan. Nah, makanya di sini hikmahnya, ya, banyak dari mereka yang sibuk berpuasa dan melaksanakan sholat sehingga tidak sempat atau berkurang waktunya untuk mencari penghasilan. Nah, sehingga ketika kita bersedekah bisa sedikit membantu. Nah, itu sekalian, ya. Kemudian ada juga penjelasan yang lain Bapak Ibu sekalian dari Ibnu Rajab. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kalau tadi Imam Asy-Syafi'i, ya, ini ada ulama lagi dalam melihat satu hadis, ya, ternyata bisa memberikan penjelasan, ya, penjelasannya di luar yang kita pahami, ya, lebih luas, lebih dalam, ya. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali ini beliau mengatakan pada diri Nabi terkumpul berbagai macam sifat dermawan. Nah, jadi sifat dermawan Rasulullah itu ternyata tidak hanya bersedekah. Nah, di sini dijelaskan beliau, ya, terkumpul berbagai macam sifat dermawan dan itu juga disebut sebagai dermawan. Nah, yang pertama, beliau gemar berderma dengan ilmu dan harta beliau. Nah, jadi tidak hanya dengan harta, bagi-bagi uang, ya, bagi-bagi makanan, tetapi Rasulullah juga berderma dengan ilmu, ya. Nah, ini yang kadang kita hanya melihat yang namanya dermawan itu orang yang suka bagi-bagi harta. Ternyata di sini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, kedermawanan Rasulullah tidak hanya dengan bagi-bagi harta, tetapi dengan berbagi ilmu. Beliau juga mengorbankan jiwa untuk memperjuangkan agamanya. Jadi Rasulullah juga mengorbankan jiwa untuk memperjuangkan Islam. Ya kan? Ada perintah dari Allah untuk berjihad, ada orang kafir yang menyerang, maka Rasulullah memberikan teladan. Ya. Tidak hanya memerintahkan, silahkan para sahabat, ya, kamu atasi sendiri, nah, enggak begitu, ya, tapi dibentuk pasukan, ya kan, dikoordinasi, ya, dikoordinir. Nah, itu Bapak sekalian.
Beliau juga memberikan manfaat pada umat dengan menempuh berbagai macam cara. Bentuk kemanfaatan yang beliau berikan adalah dengan memberi makan pada orang yang lapar, menasihati orang yang bodoh, memenuhi hajat, dan mengangkat kesulitan orang yang butuh. Nah, jadi kedermawanan Rasulullah tidak hanya dalam satu sisi, tapi di semua sisi, Pak. Ya, tidak hanya harta, tetapi ilmu juga begitu. Nah, karena kalau kita minta seseorang itu ngajar, Bapak Ibu sekalian, itu belum tentu dia langsung mau, Pak. Atau suruh isi, Ustaz tolong isi kajian di sini, itu belum tentu semua itu meskipun punya ilmu belum tentu mau, ya kan? Kalaupun punya ilmu dan mau, kadang-kadang masih banyak pertimbangan. Ini hujan enggak, jaraknya jauh enggak, kemudian ada enggak ustadz yang deket-deket situ, ya kan? Kalau ada ya silahkan, ya kan, yang lain dulu gitu ya. Tapi Rasulullah ketika menyampaikan ilmu, wah itu langsung ya, langsung begitu ya, tidak berpikir panjang. Ya kan? Berderma dengan ilmu dan harta. Kemudian dalam masalah mengorbankan jiwa itu juga luar biasa, ya kan? Kemudian memberi makan, menasihati orang, memenuhi hajat, dan mengangkat kesulitan orang yang membutuhkan, itu beliau lakukan semua. Nah, makanya dari hadis ini kita ulangi, kita bisa paham bahwa ajwadan nasi adalah Rasulullah itu orang yang paling dermawan, ya. Ternyata kedermawanan Rasulullah itu dalam banyak sisi atau dengan berbagai cara, dan ini bisa kita teladani juga, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita diberi harta, kelonggaran harta, kita bisa dermawan dengan harta kita. Kita diberi ilmu, kita bisa dermawan dengan ilmu kita. Kita istilahnya sesuai dengan kondisi yang kita miliki, ya. Tidak hanya satu kondisi, tapi sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Ada orang minta bantuan untuk ngangkat barang, kita bantu dan sebagainya, itu termasuk dermawan. Nah, kemudian juga di dalam kitab Hasyiatul Baijuri, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, orang berpuasa dianjurkan segera memperbanyak sedekah, karena Rasulullah adalah orang paling murah hati di bulan Ramadan. Seseorang dapat melakukan kebaikan secara umum karena ganjaran amal kebaikan apapun bentuknya akan dilipat gandakan dibandingkan ganjaran amal kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, ini Bapak sekalian ya. Jadi kita beramal atau sedekah di luar Ramadan saja dapat pahala, apalagi kalau kita kerjakan di bulan Ramadan. Nah, kita melakukan amal soleh apapun di luar bulan Ramadan itu diberi pahala, apalagi kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, makanya pernah kita sampaikan, entah di kajian sini atau di kajian mana ya, ada dua orang ya, ini pernah kita sampaikan, dua orang yang masuk Islamnya bareng ya, dua orang masuk Islamnya bareng. Kemudian setelah masuk Islam, yang pertama ini ya, karena dia ketika ada anjuran untuk berjihad fisabilillah ya, dia bersemangat dan ikut berperang. Akhirnya dia mati syahid ya, mati syahid. Kemudian yang satu lagi ini masih hidup selama 1 tahun ya, setelah hidup 1 tahun kemudian dia meninggal. Nah, suatu saat ada Tolhah namanya, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, itu mimpi ya, mimpi di surga
Nah, orang yang mati terakhir ini, ya, yang bukan mati syahid itu ternyata disuruh masuk surga duluan. Ya, silakan masuk surga. Kemudian yang mati syahid itu berikutnya. Akhirnya kan dia merasa janggal. Loh, ini orang yang berjihad fisabilillah itu puncak amal dalam Islam. Mati syahid, wah pahalanya banyak, bisa memberi syafaat 70 anggota keluarganya. Jadi kalau ada saudara jenengan yang mati syahid itu bisa ngasih syafaat agar dimasukkan surga 70 keluarganya, bapak, ibu, kakek, semuanya bisa dapat syafaat. Nah ternyata yang dimasukkan surga terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian itu yang orang yang tidak mati syahid. Akhirnya cerita tersebut ya terdengar sampai ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, bukankah dia masih hidup selama 1 tahun? Ya betul wahai Rasulullah. Bukankah dia mendapati bulan Ramadan? Ya betul wahai Rasulullah. Bukankah ketika dia mendapati bulan Ramadan dia itu berpuasa? Betul. Sholat taraweh? Betul. Sedekah? Betul. Nah intinya ya sahabat yang mati terakhir ini Bapak Ibu sekalian ketika Ramadan itu melakukan amal soleh imanan wahtisaban, ya, melakukan amal soleh, berbagai amal soleh yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini karena iman dan mengharap pahala dari ridho Allah. Nah, maka kata Rasulullah dengan amalan tersebut, ya, meskipun jaraknya 1 tahun tapi dia mendapati bulan Ramadan, jaraknya, ya, jarak surganya ya dengan yang mati syahid itu antara langit dan bumi. Nah ini kabar gembira bagi kita. Ini dalam Sahih Ibnu Hibban. Bagi kita Bapak sekalian, kita harus bersyukur kita mendapati bulan Ramadan. Jadi meskipun ada orang-orang atau saudara-saudara kita ataupun kita tahu ada orang-orang yang lebih sholih, ada orang-orang yang lebih semangat, ada orang-orang yang amalnya menurut kita luar biasa tapi sudah mati, sudah meninggal lebih dulu. Nah itu kita bisa termotivasi, ya kan? Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar apa? Nah kita punya faktor kali, ya kan? Punya batu loncatan sehingga pahala kita atau jarak surga kita itu lebih baik karena kita masih ada kesempatan. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini benar-benar paling berharga bagi kita, yaitu usia kita. Syukur-syukur atau lebih-lebih ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita pelajari dasarnya, kemudian kita pahami penjelasan para ulama tentang tema raih pahala berlimpah dengan sedekah, maka sekarang kita menjawab pertanyaan kedua, apa keutamaan sedekah di bulan Ramadan? Nah, keutamaan sedekah di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, yaitu sebagaimana keutamaan sedekah di bulan selain Ramadan, ya, secara umum itu sama, kita mendapatkan pahala yang sama, hanya saja kita di sini mendapatkan keistimewaan waktu. Nah, maka saya sebutkan beberapa saja. Tidak semua, kita sebutkan beberapa keutamaan dalam sedekah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah pahala sedekah kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Nah, dalilnya dalam surat Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih, ya. 1 butir benih menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir terdapat 100 biji. Nah, jadi ibaratnya
1 dilipat gandakan jadi 700 kan begitu kan. 1 ya, kemudian dari 1 itu menumbuhkan 7. Ya, dari 7 masing-masingnya tiap-tiap bulirnya terdapat 100 biji. Nah, berarti ibaratnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berinfak atau menafkahkan harta di jalan Allah, maka dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah, penjelasan dari para ulama tafsir ada yang menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, maksud berinfak di sini adalah infak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang menjelaskan maksudnya adalah infak dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umum, tidak hanya untuk berjihad di jalan Allah, tetapi secara umum kita infak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masuk dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah, itu di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan ya, maka minimal juga akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang hendaknya kita menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita. Dan ini konsep di dalam Islam. Jadi memang sering kita sampaikan konsep Islam dan konsep Barat itu berbeda. Kalau konsep Islam infak itu mengeluarkan, konsep Barat menabung. Menabung itu menahan. Ya, kita punya uang 1 juta ditabung kan ditahan. Nanti nggak ketemu. Kalau Islam mengeluarkan, ya kan? Kalau Barat, nah dia konsepnya menabung. Nah, kalau kita ya seimbang lah, untuk anak-anak kita ajari infak, ya diajari nabung juga kan begitu ya. Jadi kita buat seimbang. Bukan berarti nggak boleh nabung, ya kan? Bukan berarti terus juga tidak kita ajari infak. Ya, tapi kita ajari keduanya, ya kan? Karena nabung juga penting, sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf ketika masa paceklik, maka makanan itu disuruh untuk nyimpan, ya kan? Ketika masa subur-suburnya disimpan itu makanan, ya, untuk digunakan pada masa paceklik. Ini juga konsep menabung, tapi jangan kebablasan disimpan terus, kan gitu ya. Kita ajari untuk berinfak. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua, menghapus dosa. Keutamaan sedekah yang kedua adalah bisa menghapus dosa, sebagaimana di dalam hadis At-Tirmidzi, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, khususnya kita berpuasa ini hendaknya kita sambut bulan Ramadan ini dengan bersih hati, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan salah satu yang bisa menghapus dosa selain istighfar adalah sedekah. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Jadi kalau kita bersedekah maka itu bisa menghapus dosa kita Bapak sekalian, yaitu dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar itu harus bertaubat, ya, harus bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha, begitu ya. Yang ketiga, membantu orang yang puasa. Jadi ketika kita bersedekah, ya, itu berarti kita membantu sesama manusia. Nah, hadis yang terkenal, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa memberi
buka puasa kita dapat pahala dua. Satu, pahala kita yang juga menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan pahala orang yang kita kasih buka puasa. Nah ini jadi double. Apalagi kalau yang dikasih berapa ini? 150 misalnya. Nah berarti kita dalam hari itu mendapatkan pahala kita tambah orang yang kita kasih buka puasa. Kemudian yang ajaibnya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Nah ini luar biasa. Kalau orang yang diberi buka puasa itu pahalanya berkurang, pasti nggak ada yang mau, ya kan? Ayo saya traktir, nggak mau nanti pahala saya habis. Nah, tapi Islam ini luar biasa. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, kasih sayangnya luar biasa. Rahmatnya sangat luas sekali. Sehingga orang yang diberi buka puasa itu pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Nah ini saya berikan contoh praktek para ulama atau para ulama salafus soleh, orang-orang dahulu yang soleh. Yang pertama, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yasumu wa la yuftiru illa ma'al masakini. Adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhuma, ya. Beliau berpuasa dan tidak berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Nah ini untuk mempraktekkan hadis ini Bapak Ibu sekalian, ya. Siapa memberi makan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Maka Ibnu Umar dalam mempraktekkan ketika berpuasa itu dia tidak berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Nah, jadi ketika mau buka itu dia udah ngundang, ya kan. Pada waktu itu nggak ada iftar jama'i seperti ini, ya, nggak ada kajian seperti ini. Menjelang buka nggak ada, dia langsung ayo makan, ayo buka di tempatku, ayo buka di tempatku, ayo buka di tempatku. Nah, gitu ya. Ini luar biasa. Kalau yang sekarang lebih praktis, ya kan, di masjid praktis nggak usah ngundang, ya kan. Yang ngundang takmirnya, ya kan. Kemudian juga karena Hammad bin Abi Sulaiman yufattiru fi syahri Ramadan 50 rajulan kulla lailatin fa idza kanat lailatul idi kasahum wa a'ta kulla rajulin minhum 100 dirham, ya. Hammad bin Abi Sulaiman memberikan buka di bulan Ramadan kepada 50 orang setiap harinya. Dan apabila datang malam Id maka ia memberikan mereka pakaian, juga memberikan setiap dari mereka 100 dirham. Nah kira-kira kalau 1 dirham zaman Rasulullah sekarang ya 60 ribuan. Kalau kali 100 6 juta. Melalui THR, ya. Melalui THR, ya kan. Nah ini pasti kita berpikirnya gimana Pak? Jangan berpikir wah enak kalau saya dapat, ya. Berpikirnya gimana kita bisa praktek seperti ini, ya kan. Tiap hari ngasih buka 50 orang. Masya Allah, ya kan. Kemudian menjelang Id kasih baju, ya, baju-baju baru belikan, ya kan. Kemudian dikasih uang saku, ya kan, 100 dirham. Nah ini luar biasa, ya. Ini praktek sedekah di bulan Ramadan. Nah kalau kita ya sesuai kemampuan, ya, jangan dipaksakan. Nah, minimal keluarga kita, ya, keluarga. Kemudian di sini ada masjid, ya kan, yang tiap hari. Nah, itu alhamdulillah sudah menjadi adat yang baik, ya kan. Kalau pengen nambah ya bisa, ya kan, nambah sedekah di masjid-masjid yang belum ada
buka bersama misalnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, praktek dari hadis memberi buka puasa. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, mendapatkan naungan di akhirat. Kullu mri'in fi dilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi ketika manusia berada di padang mahsyar, ya, yang waktunya sangat lama sekali, sangat panas, matahari istilahnya didekatkan di atas kepala Bapak Ibu sekalian, maka ada beberapa amalan, ya, ada beberapa amalan yang bisa menjadi penolong atau syafaat bagi kita. Di antaranya adalah sedekah kita. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Ya, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Jadi di antara manusia ini kita pasti punya perkara. Kalau belum selesai ya belum disuruh masuk surga kan gitu ya. Makanya jangan banyak masalah di dunia ini ya. Nah, selama kita bersedekah maka menunggu putusan perkara itu kita berada di bawah naungan sedekah kita. Ya. Nah, ini Bapak sekalian ya. Kullu ri'im fi dilli shadaqati hatta yuqda bainan nas. Sebagaimana juga Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, di antara yang bisa memberi syafaat kita pada hari kiamat adalah bacaan Al-Qur'an kita. Bacalah Al-Qur'an. Karena bacaan Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Nah, ini bagus sekalian ya. Nah, jadi ada amalan-amalan yang bisa menjadi penolong kita di akhirat kelak. Nah, di antaranya adalah sedekah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara sedekah di bulan Ramadan? Nah, kita sudah tahu caranya, hanya kita berikan beberapa contoh, ya, beberapa contohnya. Nah, di antaranya adalah menyediakan buka puasa. Bisa menyediakan makanan berbuka di masjid. Nah, seperti di Masjid Muhajirin atau di masjid-masjid yang lain itu juga bisa. Bisa juga memberi takjil gratis di jalan, misalnya kalau memang dia ada waktu, ada kesempatan, ada tenaga, ya. Mungkin di masjid sudah banyak, nah dia pengen yang lain di jalan, itu juga bisa. Mengirim makanan kepada tetangga yang membutuhkan, itu juga bisa, ya. Atau ikut program-program kan sekarang banyak, ada 1000 paket buka puasa. Per paketnya misalnya 10.000 atau 20.000 mau ikut, nah silakan. Nah, itu bisa juga Bapak sekalian. Nah, sekarang kan orang menggali donasi sudah diiklankan. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat, nggak tahu ya, sering iklannya itu di mana ya, di Facebook atau di mana ya? Di Facebook, di IG, di medsos itu kan banyak peluang-peluang sedekah. Kalau Bapak Ibu yang udah sepuh-sepuh, wah nggak pernah pegang HP, Pak Fauzan nggak pernah ya, nggak pernah lihat. Tapi kalau yang masih benar-benar sering itu kan gampang, tinggal pakai jari itu sudah bisa. Itu diantara contohnya ya. Kemudian bersedekah dengan uang atau barang, memberikan uang kepada fakir miskin, menyumbang pakaian layak pakai, menyediakan perlengkapan sekolah bagi anak yatim. Ini hanya contoh, tidak membatasi ya, tapi hanya sekedar contoh. Kemudian membantu pembiayaan kegiatan keagamaan, misalnya donasi ke masjid. Di masjid ada program apa, Mas Farid? Nah, misalnya ada program
iftar, sahur, itikaf, karpet apa lagi ya. Nah, banyak itu bisa kita donasi ke masjid atau ke pesantren, atau membantu biaya operasional pengajian atau tadarus Al-Quran bisa. Misalnya di masjid kita sebulan ada 3 kali kajian, kemudian rumah Quran itu 5 hari ya, 5 hari Senin sampai Jumat itu tiap harinya ada snack, kemudian ada ustadz-ustadznya yang perlu digaji misalnya ya, misalnya. Nah itu kita bisa infak di situ untuk mengamalkan hadis khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jadi kalau kita belajar ya enggak, ngajar ya enggak, nah itu kita bisa infak ke rumah Quran. Nah, dengan infak ke rumah Quran, nah kita juga mendapatkan pahala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, jadi misalnya kebutuhan rumah Quran berapa? Sebulan 1 juta. Oke mas, saya infak 1 juta. Jadi meskipun kita nggak ikut ngajar, karena orang yang ngajar syaratnya man khairukum man ta'allamal Qur'an, dia harus belajar dulu, wa 'allamahu baru mengajarkannya. Jadi nggak bisa tiba-tiba nanti jenengan itu ngajar padahal belum pernah ada riwayat belajarnya. Nanti yang jenengan ajarkan makoli bisa nyuruh-nyuruh malaikat, nah sesat nanti. Nanti seperti Mama Limon ya. Nah, jadi harus adab, harus belajar dulu ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi sebelum ngajar harus belajar dulu. Jadi nggak boleh ya orang nggak pernah belajar apa-apa kemudian ngajar. Kalau kita nggak mampu, nah maka cukup kita membantu dengan berinfak, ya, berinfak misalnya untuk kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran. Nah ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak bisa ikut pergi berperang, kemudian dia itu menanggung nafkah keluarga yang ditinggal, maka dia dapat pahala seperti orang yang ikut berperang. Nah, sama dengan rumah Quran tadi atau kajian ataupun apapun itu, ya, membantu biaya operasional pengajian. Kalau di sini contohnya atau tadarus Al-Quran. Ya. Kemudian juga yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian, menyediakan mushaf Al-Quran untuk yang membutuhkan. Kalau mushaf, insya Allah sudah banyak di sini ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi sudah selesai sampai 15 slide ya. Masih ada waktu berapa mas? 15 menitan. Nah, saya kembalikan kepada pembawa acara dulu. Mau langsung ditutup atau Pak jawab? Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Fahrul Muiz atas pemaparan ilmu yang disampaikan. Semoga tidak berhenti di pemahaman teoritis, tapi bergerak hati kita, membuka jiwa kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan ini. Baik, masih ada sekitar 15 menitan. Bagi jemaah yang hendak bertanya, kami persilakan. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin closing statement nanti biar atau doa atau mungkin doa mandiri masing-masing. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit karena masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Intinya jangan lelah untuk berdoa,
jangan lelah untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya di bulan Ramadan, doa orang yang puasa itu mustajab, artinya dikabulkan. Doa menjelang berbuka atau ketika berbuka itu juga mustajab. Doa ketika sahur mustajab, doa ketika puasa dan turun hujan itu mustajab 2 kali. Karena ketika turun hujan itu juga mustajab. Makanya kesempatan kita Bapak Ibu sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk pribadi kita, untuk apa yang kita inginkan, kemudian kedua orang tua, kemudian untuk kaum muslimin secara umum, ya, untuk saudara dan sebagainya, itu sangat umum, ya, jangan dibatasi, ya, jangan pernah dibatasi. Karena pernah ada orang Arab Badui itu datang kepada Rasulullah, kemudian doanya itu Allahummarhamni wa Muhammadan, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lainnya tidak. Jadi ada orang Arab Badui, orang desa, ya, doanya begitu. Maka ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah berkata, jangan begitu, ya, jangan menjadikan sesuatu yang luas itu menjadi sempit, ya kan? Rahmat Allah itu luas, jangan kau persempit hanya untuk 2 orang. Nah, demikian pula dengan doa kita Bapak Ibu sekalian, jangan kita persempit hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk seluruh umat Islam. Baik, kita sebelum tutup kita akhiri dengan doa. Kemudian nanti kalau mau nambah bisa menambah sendiri-sendiri, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup kajian menjelang berbuka ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada sekitar 11 menit lagi, moga bisa digunakan untuk kegiatan mandiri, yaitu berdoa dan lain sebagainya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara, pengumuman saja untuk makanan berat, makanan nasi nanti dibagi setelah sholat berjamaah di Masjid Masjid.